Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 telah menyisahkan kegetiran yang mendalam bagi penjajah Belanda. VOC mengalami kerugian yang sangat besar, sekitar 20 juta gulden. Dan pada tahun 1830 bukan saja menandai tentang era baru di tanah jajahan, namun merupakan tahun diperkenalkannya sistem tanam paksa. Untuk pemulihan dari ekonomi VOC, sistem tanam paksa dimulai dengan diperkenalkan pada era Gubernur Jenderal Van den Bosch, seorang ketua dari Nederland Bibel Genootschap. Pemberlakuan kebijakan ini menuntut pemerintah Belanda untuk berhubungan yang lebih intensif dengan kaum bumi putra. Oleh karena itu, penguasaan pakar Jawa berkebangsaan dari Belanda terhadap bahasa dan kebudayaan Jawa mutlak diperlukan. Untuk itu, didirikanlah Institut voor het Javanestaal atau Lembaga Bahasa Jawa pada tanggal 27 Februari 1832. Lembaga ini berfungsi mencakokkan cara pandang baru ke dalam pemikiran orang Jawa. Pembentukan identitas baru masyarakat Jawa dimulai dengan langkah mengikis spirit Islam. Selain untuk mempelajari bahasa dan seluk-beluk Jawa, lembaga ini diharapkan berfungsi sebagai institut pendamping penerjemahan Bible ke dalam bahasa Jawa. Pemerintah kolonial berpikir secara realistis dan mereka bukan bertujuan menghabisi Islam, tetapi hanya menjinakkan Islam saja. Juga bagaimana bisa mengadu domba antar sesama muslim sehingga tidak lagi terjadi persatuan yang hebat antara golongan santri dan golongan priai seperti di masa Perang Diponegoro. Guna menjinakkan Islam, Belanda berinisiatif menciptakan terwujudnya segregasi antara Islam dan budaya Jawa. Islam diposisikan sebagai bahaya potensial dan laten bagi stabilitas pemerintah kolonial. Upaya penjajah itu mendapatkan dukungan penuh dari kalangan misionaris Protestan maupun Katolik. Carol Strandberg, seorang akademisi, menggambarkan bahwa pada masa itu Islam dianggap sebagai kekuatan yang harus direduksi. Langkah yang diambil selalu menunjukkan ciri yang serupa, yaitu pencitraan Islam sebagai musuh yang menakutkan dan tidak harus diserang secara langsung, tetapi dihadapi dengan mempromosikan kebiasaan rakyat kuno, adat, dan agama rakyat, juga melalui perawatan kesehatan dan pendidikan barat. Van Renwick, mantan konsul Zending, mencirikan strategi ini dengan kalimat strategi memangkas Islam. Pendiri dari Institut voor het Javanestaal adalah Johan Frederik Carl Gericke, utusan Zending dari Nederland Zending Genootschap. Dan Gericke bisa dianggap sebagai peletak utama kesarjanaan Belanda dalam studi literatur Jawa. Awalnya ia tiba di Surakarta pada tahun 1827 untuk menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Jawa. Dalam tahun 1829, ia menyertai seorang putra istana yang menempuh pendidikan agama ke pesantren Tegalsari Ponorogo. Di pesantren itu, Gericke memanfaatkan waktunya untuk belajar tentang literatur Jawa selama 9 bulan. Gericke melaporkan perjalanan ini kepada induk semangnya di Nederland Bibel Genootschap di Amsterdam, bahwa terdapat hampir 3.000 santri yang masih mempertahankan ajaran rahasia tentang konsepsi ketuhanan Buddha dan Jawa pada masa peralihan menuju Islam. Pendirian Lembaga Bahasa Jawa sebagai contoh yang awalnya dimaksudkan untuk menjembatani penerjemahan Bible ke dalam bahasa Jawa, dan lembaga ini merupakan institusi resmi milik pemerintah Belanda. Meski demikian, nuansa misi cukup terlihat dari lembaga ini. Perlu dipahami bahwa inisiator awal dari pendirian lembaga ini berasal dari kalangan misionaris.
tulisan baut kepada Gubernur Jenderal mengungkapkan sebagai berikut. Jika pemerintah setuju, maka akan didirikan institut di Jawa untuk studi bahasa-bahasa Timur dengan maksud memajukan usaha penerjemahan Alkitab. Gerik pada saat di Jawa pada tahun 1826 telah diberi instruksi untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas di Jawa dan menyembunyikan tujuan utamanya terkait penginjilan di Jawa. Isi dari instruksi itu dalam poin ke-9 adalah sebagai berikut. Kepada Tuan Gerik dianjurkan dengan sangat agar dalam percakapan-percakapannya, khususnya dengan orang Jawa, ia menyatakan bahwa ia diutus untuk belajar dan mengajar bahasa Jawa dan menghindari diskusi-diskusi agama yang tidak bermanfaat dan ucapan-ucapan yang menghebohkan yang akan menyingkapkan tujuan lebih lanjut kegiatannya di sana. Kendati demikian, tujuan tersebut jangan pernah hilang dari benaknya. Kerja Gerik membuahkan hasil dengan diterbitkannya terjemahan Perjanjian Lama pada Oktober 1852 dan diterbitkan ulang dalam 3 jilid tebal berbentuk oktav pada tahun 1854. Ketika buku itu diterbitkan ulang, NBG menyatakan bahwa Bible berbahasa Jawa merupakan hadiah yang layak untuk mengimbangi harta kekayaan yang setiap tahun mengalir kepada kita dari pulau yang diberkati dengan kekayaan alam yang begitu banyak. Dalam satu surat untuk NBG pada Oktober 1852, Gerik bahkan menegaskan bahwa penerjemahan Bible ke dalam bahasa Jawa memiliki tujuan politis yang akan menguntungkan bagi pemerintah kolonial. Alasannya, pemerintah telah mulai menawarkan pendidikan bagi orang Jawa dan karenanya langkah itu harus diimbangi dengan penyebaran Injil. Sebab jika rakyat menjadi pandai sementara mereka belum menerima dari kekristenan, dikhawatirkan akan menyulitkan pemerintah pada masa selanjutnya. Gerik menyatakan bahwa jika mereka diberi pendidikan tanpa serentak mengajar mereka mengenal Tuhan dan takut akan di masa yang akan datang, mereka tidak akan dapat lagi diatur dengan mudah dan mungkin akan terdorong untuk melemparkan beban yang selama ini mereka pikul dengan sukarela dan taat. Melalui pendirian Institute for Het Zavanostal, para Zavanolog Belanda yang terdiri dari kalangan misionaris dan orientalis mengembalikan tradisi Jawa kuno atau Jawa pra-Islam dan menghubungkannya dengan Surakarta. Zavanolog Belanda lah yang menemukan, mengembalikan, dan memberikan makna terhadap Jawa masa lalu. Jika orang Jawa ingin kembali ke masa lalunya, mereka harus melalui screening pemikiran Zavanolog Belanda. Produk-produk berupa karya sastra dan yang lainnya yang lahir dari lembaga ini tidak urung cukup berpengaruh dalam mengarahkan dunia batin orang Jawa. Penginjilan melalui lembaga bahasa Jawa ini memang ditujukan untuk deradikalisasi terhadap gerakan perlawanan Islam yang ada di Jawa. Berdasarkan pengakuan Gerik tersebut, bisa dipahami bahwa upaya kristenisasi pada masa itu juga merupakan alat politis guna mengekalkan hegemoni penjajahan Belanda di tanah air. Langkah ini terutama diterapkan untuk mengimbangi kekuatan Islam yang berpotensi melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Dan kini di era yang modern, bukan mustahil cara-cara serupa masih digunakan oleh kaum imperialis modern untuk menjinakkan Islam. Berbagai studi tentang Islam dan masyarakat muslim dilakukan. Bahkan tak jarang diberi biaya yang sangat begitu besar untuk menjadikan kaum muslimin merasa nyaman dalam pemikiran dan pola kehidupan barat dan sekaligus bersikap fobia terhadap ajaran Islam. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.